Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 7. Saya Putri Helmania. Saya Malika Sabina Mearisanti. Saya Sonia Pusparita. Saya Tam Febriansyah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul model komunikasi Wesley dan Maclean. Pencetus model Wesley dan Malcolm Maclean. Pada tahun 1957, model komunikasi Wesley dan Maclean dikemukakan oleh Bruce Wesley pada 1915 sampai 1990 dan Malcolm S. Maclean Jr. sampai 1913 sampai 2001 menjadi salah satu pencipta studi jurnalis. Wesley menjabat sebagai guru di University of Wisconsin Madison antara tahun 1946 dan 1968. Malcolm adalah direktur University of Journalism School pada 1967 sampai 1974 dan salah satu pendiri University College di University of Minnesota. Berikutnya, konsep dan bagan komunikasi antar pribadi dan massa. Konsep penting yang tercakup dalam model ini adalah memasukkan umpan balik. Perbedaan dalam umpan balik inilah yang membedakan antara komunikasi antar pribadi dan komunikasi massa. A. Komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang terjadi secara langsung dan mendapatkan umpan balik. Sedangkan B. Komunikasi massa, umpan baliknya bersifat tidak langsung dan lambat. Seperti gambar yang tertera pada layar di sebelah kiri, itu merupakan gambar dari contoh komunikasi antar pribadi. Dan gambar yang di sebelah kanan merupakan contoh gambar komunikasi antar massa. Berikutnya penjelasan dari komunikasi antar massa, yaitu dalam komunikasi massa umpan balik dapat mengalir dengan 3 arah, dari penerima ke penjaga gerbang, dari penerima ke sumber media massa, dan dari pemimpin pendapat ke sumber media massa. Penjelasan dari gambar komunikasi antar pribadi yaitu sumber atau yang dilambangkan dengan huruf A menyoroti suatu objek atau peristiwa tertentu dalam lingkungannya atau X dan menciptakan pesan mengenai hal itu atau X apostrof yang ia kirimkan kepada penerima atau B. Pada gilirannya, penerima mengirimkan umpan balik atau FBA mengenai pesan sumber. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, model ini mencakup model antar pribadi dan antar massa. Yang kedua, pesan ini juga membedakan pesan yang bertujuan dan pesan yang tidak bertujuan. Yang ketiga, memasukkan umpan balik sebagai bagian integral dan proses komunikasi. Yang keempat, membedakan pesan yang bertujuan atau purposif dan yang tidak bertujuan atau non-purposif. Selanjutnya yaitu kekurangan. Kekurangannya yaitu menambahkan penjaga gerbang dan model ini, sehingga terjadi sistem penyaringan karena penerima tidak memperoleh informasi langsung dari sumbernya, melainkan dari orang yang memilih informasi dari berbagai sumber. Contoh model komunikasi Wesley dan Maclean. Contoh sumber meliputi A. Influencer, media sosial, Instagramer, blogger, dan lain-lain. B. Guru mengirimkan pesan kepada siswanya. Objek orientasi meliputi A. Seorang feminis atau A yang peduli dengan bagaimana perempuan direfleksikan dalam lingkungan. 12 yang bertampak pada bagaimana dia menyampaikan pesannya. B. Pembawa acara surat kabar sayap kanan yang orientasinya diproses atas campur tangan pemerintah dalam hidup kita. Contoh menerima meliputi A. Seseorang yang menonton TV menerima pesan dari televisi mereka. Seseorang mendengarkan orang lain dalam percakapan satu ke satu. Contoh objek orientasi penerima meliputi A. Seorang pemikir kritis yang skeptis terhadap pesan yang mereka lihat di TV. B. Seorang siswa yang berorientasi untuk mempercayai guru mereka karena mereka melihat guru sebagai otoritas pada topik tersebut. Contoh gatekeeper meliputi A. Editor surat kabar yang memastikan tata bahasa dan ejaannya akurat. B. Seorang eksekutif televisi yang bersikeras bahwa cerita memiliki bias politik tertentu. Contoh pendapat pemimpin meliputi A. Politisi yang menjadi ketua partai politik besar. B. Selebriti yang memiliki banyak penggemar. C.
influencer media sosial. Dari PPT tersebut kesimpulannya adalah 1. Komunikasi Wesley dan McLean mencakup dua konteks komunikasi, yaitu komunikasi antar pribadi dan komunikasi massa. Yang kedua, konseptualisasi model komunikasi ini merupakan komunikasi sebagai interaksi. Yang ketiga, adanya umpan balik atau feedback sebagai bagian integral dari proses komunikasi. Yang keempat, adanya jumlah peristiwa, gagasan, objek, dan orang yang tidak terbatas, yang kesemuanya merupakan objek orientasi, menempatkan suatu peran C di antara A dan B, dan menyediakan umpan balik atau feedback. Yang kelima, umpan balik atau feedback dapat mengalir tiga arah, yaitu dari penerima B ke penjaga gerbang C, dari penerima B ke sumber media massa A, dan dari pemimpin pendapat atau penjaga gerbang C ke sumber media massa A. Yang keenam, mencakup berbagai unsur penting, yaitu umpan balik atau feedback, perbedaan dan kemiripan komunikasi antar pribadi dengan komunikasi massa, dan adanya pemimpin pendapat atau penjaga gerbang yang penting sebagai unsur tambahan dalam komunikasi massa. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.